Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Puspita Dewi dari kelas 7 Shift 1. Pada mata kuliah seminar penelitian akuntansi, di sini saya akan mereview dan mengkritisi artikel yang berjudul Analisis Fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi Financial Statement Fraud oleh Bapak Ari Eksandi dan Feby Nur Cahyani. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu penelitian, berlaku kecurangan dan penyalahgunaan pada laporan keuangan dengan menilai pada faktor resiko yang didasarkan pada penjelasan teoristis. Research gap, menurut American Institute of Certified Public Accountant tahun 2002, Financial Statement Fraud adalah suatu kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut salah saji sehingga menyesatkan para pengguna. Oleh Crow tahun 2011 dikenal dengan teori Fraud Pentagon. Terdapat 5 kondisi dalam kecurangan laporan keuangan oleh teori Fraud Pentagon, yaitu yang pertama, tekanan, yang kedua, kesempatan, yang ketiga, rasionalisasi, yang keempat, kemampuan, dan yang kelima, arogansi. Fenomenanya yaitu Association of Creative Fraud Examiners XV tahun 2016. Curangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Kritik, ketika ada kritik untuk poin ini, tidak ada kritik untuk poin ini, penulis cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Selanjutnya, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang pertama, Association of Creative Fraud Examiners XV tahun 2016. Curangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Yang kedua, oleh Crow tahun 2011. Dikenal dengan teori Fraud Pentagon, terdapat 5 kondisi dalam kecurangan laporan keuangan oleh teori Fraud Pentagon, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi. Selanjutnya, yang ketiga, Skousen et al. Tahun 2008 menyatakan bahwa pertumbuhan aset perusahaan merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya perubahan persentase pada total aset yang tinggi mengindikasi fraud. Yang keempat, Skous et al. Tahun 2008 mengatakan salah satu sumber tekanan eksternal adalah ketika dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, namun perusahaan kesulitan untuk memenuhi persyaratan kredit dan timbul kekhawatiran bahwa pada saat utang jatuh tempo, perusahaan tidak sanggup untuk mengembalikan. Selanjutnya, yang kelima, Skouts et al. Tahun 2008 menyatakan bahwa akun persediaan dan piutang sering menjadi objek manipulasi laporan keuangan. Yang ke-6, Dekau et al. Tahun 2009 yang menyatakan bahwa potensi kecurangan laporan keuangan lebih sering terjadi pada perusahaan yang lebih sedikit memiliki anggota Dewan Komisaris Independen. Yang ketujuh, Skousen et al. Tahun 2008 mengatakan kegagalan audit dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika terjadi pergantian auditor di perusahaan. Ke-8, Manurung dan Herdika tahun 2015 menggunakan pergantian direksi sebagai alat ukur dan capability atau kemampuan untuk mengetahui potensi kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya ada Tessa tahun 2016 menyatakan bahwa banyaknya foto CEO yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan perusahaan dapat merepresentasikan tingkat arogansi atau superioritas yang memiliki CEO tersebut. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini.
Yang selanjutnya, apakah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk menguji potensi laporan penipuan laporan keuangan berdasarkan teori Pratt-Pentagon. Studi ini menggunakan manajemen laba untuk menyelidiki potensi penipuan laporan keuangan. Manajemen laba adalah diukur dengan indikator F-scores. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan kriteria laporan keuangan perusahaan manufaktur, yaitu tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2018. Berdasarkan kriteria tersebut, laporan keuangan selama periode tahun pelaporan keuangan dari 3 perusahaan dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Teknik yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas keuangan dan pergantian auditor berpengaruh positif efek pada penipuan laporan keuangan. Tekanan eksternal dan sifat dari industri memiliki efek negatif dari penipuan laporan keuangan, sedangkan keuangan target pemantauan yang efektif. Perubahan direksi dan jumlah gambar CEO tidak mempengaruhi penipuan laporan keuangan. Pada kritik, peneliti tidak menampilkan dengan jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Selanjutnya, apa research question dari penelitian ini? Yang pertama, apakah stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud? Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud? Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh positif terhadap potensial financial statement fraud? Yang keempat, apakah sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud? Yang kelima, apakah keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud? Selanjutnya, apakah pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensial financial statement fraud? Yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud? Yang kedelapan, frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Kritik, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Selanjutnya, apakah tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap potensial financial statement fraud. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh target keuangan terhadap potensi financial statement fraud. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh sifat industri terhadap potensial financial statement fraud. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh keefektivitasan pengawasan terhadap potensial financial statement fraud. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh pergantian auditor terhadap potensi financial statement fraud. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap potensi financial statement fraud. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap financial statement fraud. Kritik, peneliti mengkonsepkan tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian terpisah. Selanjutnya, apakah kontribusi dari penelitian ini? Yaitu ada dua. Yang pertama, dalam studi ini fokus pada penjelasan hubungan antara pengaruh stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Yang kedua, peran stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri,
keefektivitasan pengawasan, penggantian auditor, penggantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. Kritik pada kritik ini, peneliti hanya menjelaskan secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Dan di sini ada gambar kerangka konseptual dari financial statement fraud. Itu ada sifat industri, frekuensi kemunculan gambar CEO, target keuangan, pergantian direksi, stabilitas keuangan, keefektivitasan pengawas, tekanan eksternal, pergantian editor. Kritiknya, peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual serta menjelaskan nama variabel independen, dependent, dan moderating secara implisit dengan tanda yang bisa dipahami. Seharusnya peneliti memberikan tanda variabel independen dengan tanda X1 dan X2. Kerangka konseptual di atas merupakan hasil dari penelaahan oleh reviewer. Apakah hipotesis penelitiannya? Ada H1, yaitu stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H2, tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensial financial statement fraud. H3, target keuangan berpengaruh positif terhadap potensial financial statement fraud. Yang keempat, sifat industri. H4, sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H5, keefektivitasan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H6, pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. H8, frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Pada kritik ini, peneliti sudah jelas dalam menyebutkan hipotesisnya, tapi dari semua hipotesis tidak ada di kerangka konsep. Pada rancangan penelitian, analisis statistik deskriptif ini, ada kritiknya adalah peneliti sudah jelas dalam menyebutkan hipotesisnya, tapi dari semua hipotesis tidak ada kerangka konsep. Selanjutnya, apakah metode pemilihan model regresi digunakan dalam penelitian ini? Di sini uji regresi data panel ada 3. Yang pertama ada uji Chow, uji Hussman, dan uji Legering multiplier. Yang uji Chow di sini ada cross section F dan cross section chi-square. Statistiknya pada cross section F itu ada 1,405719 dengan probability 0,1364. Sedangkan pada cross section chi-square statistiknya ada 53,674935, probability 0,0050. Pada uji Hussman itu ada cross section random chi-square statistiknya itu ada yaitu 20,213990 dan probability 0,0096. Pada uji Ranger multiplier cross section Bruce-Pagan-nya itu 0,148860 time. Nah, pada kritiknya peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Apakah simpulan keterbatasan implikasi dari penelitiannya? Simpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian, maka kesimpulan dapat dalam penelitian yang dilakukan ini, yang pertama, stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektivitasan pengawasan. Yang kedua, variabel stabilitas keuangan yang diproksikan dengan rasio perubahan total aset dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketiga, tekanan eksternal yang diproksikan dengan leverage dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap potensial financial statement fraud. Pada kritik penelitian sudah cukup jelas dan lengkap terkait kesimpulan penelitian, sedangkan keterbatasan kritiknya yaitu penelitian tidak menjelaskan terkait keterbatasan spesifik dalam penelitian tersebut. Implikasi
kritiknya penelitian tidak menjelaskan implikasi penelitian, harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitian sebagai masukan dari perusahaan dan stakeholder terkait fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.